Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kurniawan Dwi Saputra selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Rifki Wijaya dengan nomor NIM 214225053 akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Pemikiran Pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu biografi Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Kiai Haji Abdul Halim Majalengka adalah seorang ulama yang lahir dari lingkungan keluarga yang taat beragama. Beliau lahir di Cipulerang pada tanggal 26 Juni 1887. Sejak kecil, beliau tidak pernah masuk ke pendidikan formal karena keluarga beliau selalu memasukkan beliau ke pendidikan yang berbasis pesantren. Kiai Haji Abdul Halim selama hidupnya, beliau telah menggerakkan pemikiran dan memajukan pendidikan serta keagamaan di Indonesia, khususnya di Majalengka. Abdul Halim merupakan tokoh yang dikenal dalam mencari ilmu dan mempelajari hal-hal yang baru, dan beliau juga akan membagikan apa yang telah beliau pelajari kepada masyarakat agar masyarakat sekitar lebih maju. Di usia 10 tahun, Abdul Halim kecil sudah mempelajari ilmu agama seperti Al-Quran dan hadis dan ilmu tentang kemanusiaan dan sosial. Abdul Halim belajar dengan berkeliling dari satu pesantren ke pesantren lainnya, seperti di daerah Majalengka, Pekalongan, Cirebon, hingga Kuningan. Untuk biaya hidup selama belajar di pesantren, Abdul Halim menjual beberapa produk yang dibutuhkan oleh santri-santri, seperti kain batik, minyak wangi, songkok, sarung, kitab-kitab, dan sebagainya. Karena Abdul Halim sangat gemar dengan pendidikan, maka beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Mekah dan berguru kepada Imam Khatib Al-Minangkabawi yang pada saat itu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau menempuh pendidikan di sana selama 3 tahun. Setelah menempuh pendidikan di sana, beliau pun kembali ke Indonesia dan berupaya membangun generasi muda. Itu ia lakukan agar masyarakat memiliki pemikiran yang maju untuk melawan penjajahan Belanda yang ketika itu masih mencengkam di Indonesia. Kiai Haji Abdul Halim meninggal pada tanggal 7 Mei 1962 dan dikebumikan di Pondok Pesantren Santi Asmoro, Majalengka dalam usia 74 tahun. Hingga saat ini salah satu warisan beliau yang masih bertahan adalah PUI, termasuk ratusan pondok pesantren PUI yang terbesar di penjuru Indonesia. Oke, yang kedua kita akan memasuki pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim. Abdul Halim lahir dan tumbuh dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak menguntungkan sebab akibat dan kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda. Hal yang sama terus ia rasakan adalah pada saat kepulangannya dari masa studinya di Timur Tengah, kondisi masyarakat Bumiputra belum berubah, bahkan lebih memprihatinkan dari sebelumnya. Segera setelah kepulangannya pada tahun 1911, ia memulai mempraktikkan pengetahuan dan kemampuannya untuk membesut masyarakat Bumiputra dari pola kehidupan fatalis dan statis menjadi masyarakat yang berpengetahuan dinamis. Itulah faktor pendorong Kiai Haji Abdul Halim untuk melaksanakan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, karena selama dia di Mekah, ia selalu merasa cukup terkesan dengan penyelenggaraan pendidikan di sana, yaitu Bab Al-Salam di Mekah dan yang lainnya berada di Jeddah. Lembaga pendidikan tersebut sudah menerapkan sistem pendidikan yang cukup maju dengan meninggalkan sistem lama yang memakai halaqah. Kemudian sebagai gantinya mengorganisir kelas-kelas serta menyusun kurikulum dengan mempergunakan bangku dan meja. Inilah yang mengilhaminya untuk mengubah sistem pendidikan tradisional di daerah asalnya sekembalinya di tanah air. Hal ini juga yang menjadi motivasinya untuk membuktikan kepada keluarganya yang kebanyakan golongan priayi bahwa dia meskipun dari golongan rakyat biasa mampu melayani masyarakat dengan baik. Abdul Halim mengusulkan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang akan melengkapi pelajar-pelajarnya bukan hanya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum saja, tapi juga dengan kelengkapan berupa pembangunan profesi dan keterampilan seperti pekerja tangan, perdagangan, pertanian, tergantung dengan bakat masing-masing yang bersangkutan. Maka didirikanlah perguruan Darul Ulum
dan Balai Pamulangan Pondok Mufidat Santi Asmoro pada tahun 1930 di Majalengka. Yang selanjutnya ada pemikiran politik pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim. Yang pertama ada konsep Al-Salam. Pemikiran politik dari Abdul Halim selanjutnya tercermin pada konsep Al-Salam. Konsep ini dimulai dari pemikiran Abdul Halim tentang upaya untuk membina keselamatan hidup di dunia agar kelak dapat diperoleh kesejahteraan hidup di akhirat. Upaya tersebut digunakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan tuntunan agama. Bagi Abdul Halim, ilmu agama Islam bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia agar mereka dapat hidup selamat di dunia sekaligus memperoleh kesejahteraan di akhirat. Yang kedua ada konsep Islah Al-Samaniyah. Bagi Abdul Halim, Al-Salam baru akan diperoleh setelah seorang melakukan upaya islah atau perbaikan. Islah yang dimaksud adalah setiap individu, kelompok masyarakat, bahkan bangsa harus melakukan perbaikan. Perbaikan itu meliputi tata adat, tata ekonomi, tata sosial, dan tata umat. Kelanjutan dari konsep Al-Salam dan Al-Islah atau perbaikan yang saat itu paling mendesak adalah Al-Islah Al-Tarbiyah, perbaikan pendidikan. Pemikiran politik pendidikan diduga merupakan gagasan Abdul Halim dari perlunya suatu upaya serius guna perbaikan pendidikan kaum muslim. Semua upaya perbaikan pendidikan yang dilakukan oleh Abdul Halim terbatas pada kegiatan penyelenggaraan madrasah dan sekolah agama di lingkungan perserikatan ulama. Namun dalam perkembangannya, karena dirasa tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat, maka Abdul Halim memilih tempat pendidikan yang jauh dari kebisingan kota. Yang ketiga ada konsep Santi Asromo. Pemikiran politik pendidikan Abdul Halim selanjutnya adalah lingkungan pendidikan harus sesuai dengan usaha masyarakat, terutama guna peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Dugaan demikian, sebuah tempat pendidikan yang menjadi pemikiran Abdul Halim adalah kuat dugaan merupakan perpaduan antara nilai-nilai agama, adat, dan kegiatan praktis yang dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat lingkungan lembaga pendidikan itu. Maka dari itu Abdul Halim merumuskan sistem pendidikan pesantren yang kurikulumnya dimasukkan jumlah keterampilan. Ia juga menamai lembaganya Santi Asromo, yaitu lembaga pendidikan terpadu meliputi pendidikan agama, bengkel kerja, dan masyarakat. Dalam hubungan fungsinya tersebut, kemudian Abdul Halim beri nama lembaga sebagai Balai Pamulangan Pondok Mufidat Asromo. Abdul Halim membuat kesimpulan paling tidak terdapat 3 faktor penting yang dapat mendorong usaha manusia untuk mendapatkan kehidupannya di dunia. Yang pertama adalah pertanian, kedua pertukangan, dan yang ketiga perdagangan. Untuk mencapai hal-hal tersebut, Abdul Halim menyatakan bahwa pendidikan Islam semestinya dapat menjamin kesejahteraan kehidupan kaum muslim, bukan membiarkan mereka dalam kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan Islam bukan hanya difungsikan untuk pendidikan ukhrawi saja, tetapi justru untuk menyeru setiap kaum muslim untuk tidak melupakan kehidupan mereka selama di dunia atau bekerja. Maka dari itu Abdul Halim merubah tujuan pendidikan kaum muslim jadi pendidikan yang harus diarahkan pada usaha mendidik anak-anak agar kelak mereka dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, konsep Santi Lucu. Sistem pendidikan yang diinginkan Abdul Halim adalah sistem pendidikan yang mampu membentuk kepribadian anak didik dan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih suatu jabatan yang berbasis skill atau keterampilan yang terlatih. Untuk itu tujuan akhir di Santi Asromo adalah Santi Lucu, yaitu seorang santri yang harus memiliki skill ilmu pengetahuan dan dapat bekerja dalam berbagai lapangan kehidupan secara mandiri serta mampu membantu orang lain yang memerlukan. Yang selanjutnya ada relevansi pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim. Yang pertama, pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim. Di sini pendidikan memiliki fungsi yang berupaya untuk menyesuaikan kebudayaan lama dengan kebudayaan baru secara profesional dan dinamis. Konsep pemikiran pendidikan Islam pada masa dulu sudah pasti tidak sistematis dan secanggih yang ada pada masa sekarang. Meskipun demikian, perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan jelas sangat tinggi dan hal itu terwujud sesuai dengan kemungkinan kondisi sosial yang ada pada waktu itu. Pendidikan menurut Kiai Haji Abdul Halim adalah suatu hal yang sangat penting untuk melakukan perbaikan derajat suatu masyarakat, sebab jika suatu masyarakat itu memiliki pendidikan yang tinggi dan bagus, maka masyarakat tersebut tidak akan dipengaruhi oleh orang luar. Kiai Haji Abdul Halim mempunyai pemikiran pendidikan tentang Islam, bahwasanya adanya pembaharuan tentang pendidikan yang memiliki tujuan supaya generasi muda yang lebih mandiri, sehingga tidak tergantung dengan orang lain.
Guna tercapainya kondisi seperti itu, siswa dianjurkan untuk tidak memiliki ilmu pengetahuan agama saja, tapi juga harus memiliki ilmu pengetahuan umum dan juga harus memiliki ilmu keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Konsep yang dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Halim ini mempunyai pengetahuan dan kecerdasan guna untuk bekal di dunia dan di akhirat bagi umat Islam. Maka pendidikan adalah salah satu jalan yang harus ditempuh, yang kemudian siswa itu harus memiliki prinsip berilmu, ikhlas, dan cinta terhadap pengetahuan ketika proses pendidikan berlangsung. Itu juga yang menjadi terjalinnya hubungan antara guru dan siswa yang hubungannya tidak jauh beda dengan anak dan orang tua dalam konsep pendidikan. Kiai Haji Abdul Halim mencoba cara yang berbeda, yaitu membentuk konsep pendidikan yang menggabungkan dua sistem, yaitu sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan umum. Konsep seperti ini yang membuat Kiai Haji Abdul Halim lebih diperhatikan karena beliau beranggapan pendidikan pada masa itu belum seimbang. Padahal dalam pandangan Islam, seorang itu harus memikirkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat secara seimbang, bukan hanya mengajarkan untuk memilih salah satu saja. Dalam kenyataannya, Kiai Haji Abdul Halim melihat kondisi umat Islam pada saat itu beranggapan bahwa untuk mencapai kepentingan akhirat itu harus dengan menerapkan ajaran agama yang sudah diajarkan. Bisa ditarik kesimpulannya bahwa pendidikan Islam pada saat itu kurang memperhatikan duniawi karena umat Islam lebih condong ke ilmu akhirat semata. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan agama Islam menurut Kiai Haji Abdul Halim dibagi menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan umum dan tujuan pendidikan khusus. Tujuan pendidikan agama Islam secara umum adalah usaha untuk mencapai kualitas pendidikan agama Islam, sedangkan tujuan pendidikan agama Islam secara khusus itu harus bisa disesuaikan antara tumbuh kembangnya seorang anak dengan tingkat pendidikan yang dilewatinya, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara meningkatkan kemampuan, membentuk karakter dan peradaban yang lebih bermanfaat, merupakan fungsi pendidikan secara nasional. Pendidikan nasional juga memiliki tujuan yaitu siswa harus dikembangkan potensinya supaya bisa menjadi seorang yang memiliki pribadi yang baik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki budi pekerti yang baik, ilmunya bermanfaat, mandiri, kreatif, dan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Pengertian lain dari tujuan khusus pendidikan adalah adanya sebuah peningkatan dalam aspek pengetahuan, kecerdasan, akhlak, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Kiai Haji Abdul Halim mempunyai istilah untuk pendidikan yakni santilucu, yang artinya pendidikan itu harus bisa membentuk kepribadian serta mengarahkan siswanya untuk suatu jabatan yang sesuai dengan skill mereka. Cukup sekian pembahasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.